Tidak ada satupun istri yang tidak bangga memiliki suami yang sudah bertobat. Tidak ada. Kalau ada berarti itu bukan istri yang baik. Tidak ada kaum istri yang tidak meneteskan air matanya ketika seorang suaminya bertobat. Kalau ada berarti dia bukan istri yang baik. Berulang kali bahkan ratusan konten video saya memberikan informasi tanpa tedeng aling-aling dengan berbagai macam sudut pandang dan beraneka ragam pengertian, pemahaman, dan pengetahuan bahwa ini tentang wahyu pancagaib dan sifat sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri yaitu wahyu pancalagu yang tak lain dan tak bukan 5 ruh pemberian Tuhan atau sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, sang penggerak tubuh yang seumur hidup menghidupi kita dan menjadikan kita bisa itu, ini, dan lain sebagainya. Bukan tentang yang lain. Dan ini hanya dapat dilakukan, hanya dapat dipraktekkan, hanya dapat diibadahkan dengan kebaikan atau kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang. Bukan yang lain. Artinya ini tentang kebenaran. Ini tentang kebenaran. Jadi jangan malu untuk mengakui wahyu pancagaib. Jangan malu untuk mengakui kebenaran. Jangan takut untuk melakukan kebenaran. Jangan takut untuk melakukan pancagaib. Jadi saya ulang, mulai malam ini, selagi kesempatan gembleng masih ada, sampai kesempatan gembleng ini habis, alias tidak ada lagi, siapapun yang datang ke sini, terutama kadang dengan tujuan gembleng, pastikan terlebih dahulu bahwa niatnya tersebut bersungguh-sungguh dan bersedia mau mengikuti petunjuk yang dimotivasikan di sini selama gembleng. Jika tidak mau, jangan izinkan untuk mengikuti gembleng. Suruh dia balik lagi. Kalau dia mau, maka rajakan dia jika dia adalah lelaki. Kalau perempuan, ratukan dia. Namun, jika sehari 2 hari diperhatikan kok tidak mengikuti petunjuk yang dimotivasikan di sini, maka segera hentikan dia dan sarankan untuk pulang. Saya tidak mau menghadapi risiko-risiko yang membuat tidak nyaman tempat ini. Seperti kemijilan, terjebak di alam kasukman, atau melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak membuat nyaman di luar kesadarannya. Dikarenakan tidak mau mengikuti petunjuk yang dimotivasikan. Kedua,
Untuk para kadang yang masih dalam persiapan mengikuti gembleng, selama gembleng ini masih ada, selama kesempatan gembleng ini masih ada, sebelum berangkat berpamitlah baik-baik kepada keluarga. Diizinkan atau tidak diizinkan. Sedangkan cara berpamit kalau tidak bisa tiru bahasa saya tadi. Syukur-syukur punya bahasa sendiri. Dan kalau sudah sampai di sini, beri kabar keluarga bahwasanya sudah sampai di tempat. Setelah memberi kabar, sampaikan pula bahwa selama gembleng, handphone akan dinonaktifkan agar supaya tidak terganggu. Dikarenakan saya tidak mau lagi ada peserta gembleng di sini didatangi istrinya, dipaksa suruh pulang. Saya tidak mau lagi itu. Saya sudah melakukan semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya, saya berikan secara gratis. Kok kejadiannya seperti itu? Jadi saya tidak mau ada lagi yang seperti itu. Dan saya rasa dengan seperti ini kita akan mendapatkan kenyamanan di dalam bergerak dan bergerik. Dengan kejadian demi kejadian, semakin jelas bahwa di era kedaulatan Romo, Romo semakin mempertunjukkan orang-orang yang akan dihancurkan. Semakin memperjelas orang-orang yang akan dihancurkan. Dikarenakan tidak mau baik, tidak mau melakukan kebaikan. Tidak menyukai kebajikan dan tidak mau melakukan kebajikan. Dan semakin terus-menerus saya menggugah kesadarannya agar dapat diselamatkan. Kalau tidak mau, itu hak masing-masing. Namun kalau sampai mengatakan wahyu pancagaib sesat, wahyu pancagaib bla 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 bla, maka ini tentang kebaikan, ini tentang kebajikan, maka perhatikan kehidupan panjenengan setiap saat. Apa yang akan terjadi?
Karena ini adalah zamannya, ini adalah waktunya, ini adalah saatnya. Menganggap wahyu pancagaib sesat berarti menganggap sedulur papat kalimo pancernya panjenengan sendiri sesat. Dan perhatikan kehidupan panjenengan di setiap saat. Apa yang sedang terjadi. Bagi saya pribadi, wahyu pancagaib adalah terbaik. Kenapa wahyu pancagaib terbaik? Kenapa saya berani mengatakan bahwa wahyu pancagaib adalah terbaik? Karena hanya wahyu pancagaib yang dapat dilakukan hanya dengan kebaikan atau kebajikan. Selain dengan kebaikan atau selain dengan kebajikan atau selain dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang, wahyu pancagaib tidak dapat dipraktekkan. Tidak dapat dilakukan, tidak dapat diibadahkan. Dari sini saya berani mengambil bahwa wahyu pancagaib adalah terbaik. Kenapa saya mengatakan wahyu pancagaib adalah yang terbaik? Karena hanya orang-orang yang sudah bertobat yang bisa menjalankan wahyu pancagaib. Kalau belum bertobat, dia akan mengalami kesulitan-kesulitan untuk menjalankan wahyu pancagaib. Dikarenakan wahyu pancagaib hanya dapat dilakukan dengan kebaikan atau kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang. Itu bukti kalau wahyu pancagaib yang terbaik. Tidak percaya, tetap tidak percaya itu hak panjenengan. Namun, perhatikan kehidupan panjenengan di setiap saatnya. Apa yang panjenengan alami? Hingga sampai ajal menjemput panjenengan. Dan ketika ajal itu datang menjemput panjenengan, panjenengan akan bergetar mengingat apa yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling. Namun, ingatan panjenengan pada saat itu sia-sia, tidak ada gunanya. Saya berharap banyak. Apa yang saya informasikan melalui video kali ini bisa dimengerti. Dan tentang wahyu pancagaib ini, mulai malam ini saya sudah tidak menggunakan kompromi lagi. Karena kompromi yang saya gunakan selama ini justru diremehkan. Ada kadang yang tidak percaya atau Putra Romo tidak percaya dengan apa yang saya katakan di dalam video kali ini. Perhatikan kehidupan panjenengan
di setiap saatnya. Walaupun panjenengan mengaku putra Rama, walaupun panjenengan fasih hafal bacaan-bacaan, kunci paweling, punya asma, hafal mijil singkir, apakah panjenengan mampu menyelamatkan diri panjenengan dari masalah-masalah dunia? Perhatikan saja kalau tidak percaya. Saya bisa berbicara karena saya mengalami sendiri. Saya berani berbicara karena saya mengalami sendiri, karena saya melakukan sendiri. Bahwasanya wahyu pancagaib, wahyu pancalaku tidak bisa dilakukan. Tidak bisa dijalankan dengan cara apapun, dengan jalan apapun, dengan teknik apapun. Selain dengan kebaikan. Atau selain dengan kebajikan. Atau selain dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang. Tidak percaya, buktikan saja. Perhatikan kehidupan panjenengan di setiap saatnya. Apa yang terjadi? Bisa saya pastikan panjenengan tidak akan pernah nyaman, tidak akan pernah tenang. Apalagi tentram, jauh banget. Panjenengan tetap mengalami masalah-masalah itu. Bahkan panjenengan kalau mau jujur dihantui ketakutan-ketakutan, takut mati. Jadi secara tidak langsung melalui video ini, saya menggugah kesadaran seluruh putra Rama. Untuk sama-sama mengetahui bahwa wahyu pancagaib tidak bisa dipraktekkan dengan apapun selain dengan kebaikan atau kebajikan. Suka tidak suka, mau atau tidak mau, baik atau kebajikan, itu keputusannya ada pada diri panjenengan sendiri-sendiri yang mengaku sebagai putra Rama. Kalau panjenengan menyukai kebaikan atau kebajikan dan melakukan kebaikan atau kebajikan, perhatikan kehidupan panjenengan di setiap saatnya. Apa yang terjadi? Sebaliknya, kalau panjenengan tidak menyukai kebaikan atau kebajikan dan tidak mau melakukan kebaikan atau kebajikan, perhatikan juga kehidupan panjenengan di setiap saatnya. Apa yang sedang terjadi? Silahkan dibuktikan sendiri dan disimpulkan sendiri atau diputuskan sendiri. Mau baik atau tidak. Mau melakukan kebajikan atau tidak, itu keputusan panjenengan sendiri. Karena kehidupan di dunia ini adalah keputusan panjenengan sendiri. Panjenengan tidak menyukai saya itu bukan masalah. Panjenengan percaya dengan apa yang saya informasikan atau tidak percaya kepada saya, kepada apa yang saya informasikan, itu bukan suatu masalah. Namun, sukai dan lakukanlah kebaikan atau kebajikan. Karena hidup di dalam kehidupan dunia ini adalah keputusan panjenengan sendiri. Apapun yang panjenengan alami, itu keputusan panjenengan sendiri.
Kalau sampai panjenengan menyimpulkan atau memutuskan untuk tidak menyukai kebaikan dan tidak mau melakukan kebaikan, maka apapun kehidupan yang terjadi itu keputusan panjenengan. Itulah hasil keputusan panjenengan. Maka jangan salahkan pemerintah negara. Jangan salahkan pemerintah negara. Jangan salahkan kedua orang tua panjenengan. Jangan salahkan guru-guru panjenengan. Karena apa yang panjenengan alami itu adalah keputusan panjenengan sendiri. Baik keputusan panjenengan sendiri, buruk keputusan panjenengan sendiri. Hasil dari kebaikan itulah hasil keputusan panjenengan sendiri. Hasil dari keburukan itulah hasil keputusan panjenengan sendiri. Nah, kalau semuanya itu adalah keputusan panjenengan sendiri, pilihan panjenengan sendiri, bagaimana mungkin bisa menyalahkan pemerintah negara? Bagaimana mungkin bisa menyalahkan kedua orang tua? Bagaimana mungkin bisa menyalahkan guru-guru panjenengan? Lawang itu pilihan panjenengan sendiri, keputusan panjenengan sendiri. Di dalam kebaikan atau di dalam kebajikan atau di dalam kesadaran rasa cinta kasih sayang, tidak ada kesedihan. Tidak ada kepedihan. Tidak ada penderitaan. Tidak ada kecelakaan. Tidak ada gagal. Tidak ada miskin. Tidak ada kekurangan. Bahkan tidak ada kematian. Kalau panjenengan sampai mengalami penderitaan, kesedihan, kepedihan, kekurangan, kalau sampai panjenengan mengalami masalah, apapun itu bentuknya, berarti pilihan panjenengan yang panjenengan simpulkan, yang panjenengan putuskan bukan kebaikan, atau bukan kebajikan, atau bukan kesadaran rasa cinta kasih sayang. Dan jangan sesali karena itu adalah pilihan panjenengan sendiri. Saya ulang, ingat dan ketahuilah, di dalam kebaikan atau kebajikan, atau kesadaran rasa cinta kasih sayang, yang ada hanya kesempurnaan. Tidak ada penderitaan, kesedihan, kepedihan, kekurangan, kemiskinan, ketidaktahuan, masalah, bahkan kematian. Tidak ada di dalam kebaikan atau kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang. Kalau sampai ada, berarti pilihan yang panjenengan simpulkan atau pilihan yang panjenengan putuskan bukan kebaikan, bukan kebajikan, bukan kesadaran rasa cinta kasih sayang. Dan jangan sesali karena itu pilihan panjenengan sendiri. Jangan menyalahkan apapun, jangan menyalahkan siapapun.
Karena itu adalah pilihan panjenengan sendiri. Tuhan memang maha memberi, termasuk takdir atau nasib. Itu adalah pemberian Tuhan, karena Tuhan maha memberi. Namun percayalah, takdir macam apapun, takdir model apapun yang diberikan oleh Tuhan bisa kita rubah. Bisa kita ubah kalau kita tidak menyukai takdir atau nasib itu. Kalau kita tidak menyetujui takdir atau nasib itu, kita bisa merubahnya. Dengan cara menyukai kebaikan dan melakukan kebaikan. Atau menyukai kebajikan dan melakukan kebajikan. Atau menyukai kesadaran rasa cinta kasih sayang dan melakukan kesadaran rasa cinta kasih sayang. Saya jamin, takdir seburuk apapun, nasib seburuk apapun, bisa panjenengan ubah. Kenapa? Karena kita adalah yang melakukan firman Tuhan. Tuhan yang berfirman, kitalah yang melakukan. Kalau Tuhan berfirman tentang takdir, kalau Tuhan berfirman tentang nasib, kalau kita tidak melakukannya, nggak akan terjadi itu takdir atau nasib. Lawang yang melakukan firman Tuhan itu adalah kita manusia hidup. Nah, kalau manusia hidup tidak melakukannya, firman itu hanya sebatas wacana. Seburuk apapun, senista apapun takdir dan nasib kita, kalau kita melakukan kebaikan, kalau kita melakukan kebajikan, atau melakukan kesadaran rasa cinta kasih sayang, tidak ada keburukan di dalam. Lawang di dalam kebaikan atau kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang tidak ada keburukan. Bagaimana mungkin akan mengalami keburukan? Betapapun Tuhan berfirman kepada kita bahwa takdir kita adalah miskin, nasib kita adalah miskin, kalau kita menyukai kebaikan dan melakukan kebaikan, atau menyukai kebajikan dan melakukan kebajikan, dikarenakan di dalam kebaikan dan kebajikan itu tidak ada kemiskinan, ya kita tidak akan mengalami kemiskinan. Nggak, dari sini takdir atau nasib sudah berubah. Inilah inti saripati dari apa yang saya informasikan tanpa tedeng aling-aling. Dengan berbagai macam sudut pandang dan beraneka ragam ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan. Dan jumlah dari informasi ini ada ratusan konten videonya. Kalau sampai tidak mengerti juga, berarti tidak mau mengerti.
Kalau disimpulkan secara singkat, sesungguhnya ini adalah tentang pertobatan. Ini adalah tentang tobat, ini adalah tentang pertobatan. Dari masa lalu, apapun itu judulnya. Dan tentang pengampunan. Tidak ada spiritual terbaik, tidak ada laku terbaik selain bertobat. Tidak ada spiritual terbaik, tidak ada spiritual tertinggi, tidak ada laku terbaik, tidak ada laku tertinggi selain bertobat. Silakan ditanyakan kepada siapapun dan dimanapun. Dan tidak ada kebahagiaan terbaik, tidak ada kebahagiaan tertinggi selain mendapatkan pengampunan dari Tuhan setelah bertobat. Itu kesimpulan tersingkat dari saya tentang apa yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling. Artinya, tidak menyukai wahyu pancagaib, menuding wahyu pancagaib sesat berarti tidak memiliki etikat atau karakter baik pada diri orang tersebut. Dan selama panjenengan belum bertobat, maka selama itu panjenengan tidak akan pernah menemukan inti saripati kehidupan dunia. Selama panjenengan belum bertobat, berarti selama itu panjenengan belum pernah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dan selama panjenengan belum mendapat pengampunan dari Tuhan, maka selama itulah panjenengan tidak akan pernah mengerti, memahami, mengetahui, apalagi menikmati rasanya. Inti saripati daripada kebahagiaan yang sejati atau yang sesungguhnya. Sungguh semuanya itu sudah saya informasikan. Dan kadangan kita malam ini, saya cukupkan sampai di sini. Tercerahkan kita semua dan terima kasih.